Tahukah coy-coy sekalian kalau dulu negara Ceko dan Slowakia itu merupakan negara yang sama? Dan alasannya kenapa kedua negara tersebut berpisah dikarenakan invasi Soviet ke Cekoslowakia di tahun 1986. Oke, mari kita bahas. Seperti biasa, jika salah mohon dikoreksi, jika kurang mohon ditambah. Jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Sebelum bernama Cekoslowakia, negara ini terkenal dengan nama Bohemia. Karena di wilayahnya tersebut ada banyak pendatang dari suku Boiren. Di tahun 1917, terjadi pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masaryk mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia menjadi Cekoslowakia, yang resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1918. Cekoslowakia berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Nama Cekoslowakia diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Sebelum menjadi negara merdeka, wilayah Cekoslowakia menjadi negara tempat membuat senjata dan menjadi gudang senjata setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Seiring dengan perjalanannya sebagai sebuah negara di tahun 1948 hingga 1989, Cekoslowakia pun menjadi republik yang berpaham komunis. Selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslowakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, salah satunya dari Alexander Dubček. Pada tahun 1968, Dubček yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan Dubček, salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Musim Semi Praha yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1968 sampai 21 Agustus 1968. Hal-hal yang dilakukan oleh Dubček ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet karena pendukung ideologinya berkurang. Nah, karena kejadian tersebut dimulailah invasi Soviet. Uni Soviet memulai invasinya ke Cekoslowakia pada tanggal 20 Agustus 1968 malam hari dengan membawa sekitar 200.000 tentara dan 500 tank. Ketika itu Uni Soviet memimpin aliansi pertahanan negara komunis sosialis di Eropa Timur yang disebut dengan Pakta Warsawa, yang berisi negara-negara blok timur di masa Perang Dingin. Cekoslowakia menjadi salah satu anggota Pakta Warsawa. Namun Uni Soviet kemudian menilai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cekoslowakia, Alexander Dubček, dianggap bertindak terlalu jauh dan seakan berupaya lepas dari kendali Pakta Warsawa. Uni Soviet pun menilai pendekatan militer perlu dilakukan. Hanya dalam 2 hari, invasi rakyat Cekoslowakia merasakan kebrutalan Uni Soviet terhadap negaranya. Mereka menggelar aksi menyuarakan penghentian invasi dan berupaya menarik perhatian masyarakat internasional. Protes dirancang untuk berlangsung damai, namun tetap saja terjadi kekerasan. Beberapa pengunjuk rasa tewas pada 22 Agustus 1968 malam itu, hingga berlanjut paginya. Sekitar 20 jurnalis dan pegawai stasiun TV dan radio juga tewas menjadi korban aksi kekerasan pasukan Pakta Warsawa setelah bersikukuh menolak menghentikan siaran mereka. Di sisi lain, warga Cekoslowakia yang berdemo di New York berhasil mendorong PBB mengutuk invasi tersebut. Uni Soviet pun membalas dengan memveto resolusi PBB. Meskipun Dubček dan tokoh pemerintahan Cekoslowakia lain ditangkap Uni Soviet dan dibawa ke Moskwa, aksi protes di jalanan justru semakin meluas. Penembakan dan kekerasan lain yang dilakukan tentara Pakta Warsawa menyebabkan korban terus bertambah sekitar 100 orang.
Banyak negara lain mengutuk invasi Uni Soviet termasuk dari China, Yugoslavia, dan Rumania. Akan tetapi tidak ada tindakan dari masyarakat internasional yang signifikan dalam membantu Cekoslowakia. Kalangan elit di negara itu berbondong-bondong keluar dan pindah ke negara barat. Kekerasan dan pembatasan berangsur berkurang ketika 27 Agustus 1968 Dubček kembali ke Praha dan mengumumkan akan membatasi langkah reformasinya. Namun yang selanjutnya terjadi adalah kursi-kursi jabatan diisi politisi berhaluan komunis. Dubček pun mencopot orang-orang yang dianggap progresif dan berambisi menggiring Cekoslowakia ke arah demokrasi. Uni Soviet kemudian malah menggusur Dubček pada April 1969 dan menerapkan sikap tegas pada perbedaan pendapat. Namun reputasi negeri tirai besi itu rusak di depan negara-negara lain. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslowakia guna mengawasi pergerakan Cekoslowakia. Dubček yang menjadi kepala negara tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mundur pada tahun 1969. Kepemimpinannya digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Di tahun itu juga sistem administrasi Cekoslowakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi dua negara federasi, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Pada tahun 1989 terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan memantik permasalahan yang lebih besar, pemerintah Cekoslowakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Terbentuknya pemerintahan koalisi kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslowakia pada bulan Desember 1989. Periode dari komunis ke demokrasi ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Bludru atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslowakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat ala komunis tak lagi dijalankan dan perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan. Embel-embel sosialis dalam nama negara dihilangkan. Revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slowakia. Hingga akhirnya pada 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan untuk pecah atau berdiri dengan sendiri-sendiri. Di samping Revolusi Bludru, penyebab lainnya adalah perpecahan dalam anggota parlemen karena ada yang mendukung adanya desentralisasi dan ada yang tidak setuju. Akibat pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen dari wilayah Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya. Meski Ceko dan Slowakia telah berpisah, perpecahan Cekoslowakia berlangsung dengan damai sehingga tidak ada konflik yang menyelimuti. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?